Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu manajemen strategi Bapak Roni Arpinto SE MPD dan teman-teman manajemen semua. Baik, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang audit strategik, implementasi strategi, evaluasi, dan pengawasan. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Untuk yang pertama, 1. Fitri Handayani, 2. Ayu Amalia, 3. Saya sendiri Indrahani Wijaya. Untuk materi yang pertama, pengertian audit strategi. Definisi audit strategi adalah suatu sistematis yang ada pada kegiatan sebuah organisasi tertentu dalam hubungannya dengan tujuan tertentu, dengan maksud untuk menilai aktivitas, mengidentifikasi beberapa kesempatan untuk melakukan perbaikan, pengembangan, rekomendasi bagi perbaikan atau tindak lebih lanjut. Pengertian implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan suatu proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindak melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya harus mempertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci dari suksesnya manajemen strategi. Bagaimana strategi diimplementasikan? Pengorganisasian. 1. Kemampuan merespon dari organisasi. Menurut Ansoff 1990, ada 4 tipe utama dari respon yang dapat melayani berbagai tujuan yang berbeda dari organisasi, antara lain operasional responsif, kompetitif responsif, inovatif responsif, entrepreneur responsif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fihan. Baik, terima kasih Mas Indra. Saya akan melanjutkan tentang implementasi penataan staf. Implementasi strategi serta kebijakan baru kerap kali membutuhkan prioritas baru dalam manajemen sumber daya manusia dan penggunaan yang berbeda atas SDM yang tersedia. Jika perusahaan akan mengimplementasikan strategi-strategi pertumbuhannya, maka perusahaan perlu merekrut orang baru untuk dipekerjakan dan dilatih. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan pemanufakturan memutuskan untuk melakukan integrasi ke hulu dengan membuka gerai ecerannya sendiri, maka satu hal yang harus segera dilakukan adalah menentukan kemampuan perusahaan, memperkerjakan dan melatih para manajer tokonya. Akan tetapi, jika perusahaan mengadopsi strategi perampingannya, perusahaan mungkin perlu memperhentikan sejumlah besar karyawan. Yang pertama, penataan staf mengikuti strategi perubahan dalam kebutuhan merekrut dan melatih, menyesuaikan manajer dengan strategi seleksi dan pengembangan manajemen, mengidentifikasi kemampuan dan potensi, yang terakhir pengurangan staf. Selanjutnya yaitu evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan rencana-rencana bisnis dan kinerjanya, serta membandingkan informasi tersebut dengan standar yang telah ditentukan. Penting untuk para manajer mengetahui kapan suatu strategi tidak berfungsi dengan baik, maka pada saat seperti itulah penting untuk manajer melakukan evaluasi strategi. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Selanjutnya, implementasi pada budaya perusahaan. Suatu perusahaan akan dituntut untuk melakukan transformasi budaya, di mana pada dasarnya budaya suatu perusahaan diturunkan dari visi dan misi perusahaan yang dituangkan ke dalam tata nilai dan perilaku yang diterapkan oleh setiap individu yang berada dalam perusahaan. Perusahaan harus memiliki
komus kompetensi dan standar kompetensi yang sama untuk dapat diterapkan dalam budaya dan kinerja sehari-hari sebagai sebuah identitas dan entitas kode etik bisnis yang dapat menciptakan profesionalisme suatu organisasi, karena akan mempengaruhi sikap, nilai, dan attitude di setiap individu yang berada dalam tersebut. Budaya perusahaan dikembangkan dari sebuah kumpulan norma, nilai, keyakinan, harapan, asumsi, dan filsafat dari orang-orang yang berada di dalamnya, sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Untuk menumbuhkan budaya perusahaan, maka seorang pemimpin harus dapat merefleksikan nilai-nilai dan keyakinan tersebut ke dalam sistem intensif kebijakan, struktur, sistem, proses, dan prosedur yang dijalankan dalam praktek-praktek pengelolaan perusahaan. Berikut tahapan dan langkah kerja untuk melakukan transformasi budaya perusahaan. Hal pertama yang harus dilakukan perusahaan adalah mengetahui apa yang diinginkan dari sebuah transformasi budaya dengan melakukan diagnosa awal kondisi budaya saat ini dan membandingkan dengan harapan dari seluruh karyawan yang berada dalam perusahaan. Selanjutnya, membuat perencanaan perubahan dengan cara melakukan asesmen kondisi budaya perusahaan saat ini dengan melakukan taktik wawancara kepada board of direction dan para eksekutif kunci perusahaan tersebut. Yang ketiga, yaitu mendesain perubahan dengan beberapa tahapan, yaitu dengan menselaraskan budaya perusahaan dengan visi, misi, dan value dan rencana strategi jangka panjang perusahaan. Yang keempat, membuat sebuah strategi terkait dengan cara memanage atau mengelola perubahan, merumuskan strategi komunikasi agar dapat mengimplementasikan atau menginternalisasi. Selanjutnya yaitu evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan rencana-rencana bisnis dan kinerjanya serta membandingkan informasi tersebut dengan standar yang telah ditentukan. Penting untuk para manajer mengetahui kapan suatu strategi tidak berfungsi dengan baik, maka pada saat seperti itulah penting untuk manajer melakukan evaluasi strategi. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian strategi information system. Strategi information system atau SIS adalah sistem komputer yang digunakan di setiap level atau tingkatan organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk layanan, serta hubungan lingkungan agar dapat membantu organisasi mendapatkan keunggulan kompetitif. Di dalam strategi information system, terdapat jenis-jenis sistem informasi strategi. Yang pertama adalah operation support system. Yang kedua adalah management support system. Dan yang selanjutnya yaitu strategi intensif. Kelompok strategi ini meliputi 3 strategi, yaitu yang pertama A. Strategi penetrasi pasar atau market penetration strategi. Strategi ini dijalankan untuk meningkatkan market share dari produk yang ada saat ini pada pasar yang ada saat ini melalui usaha-usaha pemasaran lebih gencar. Contoh strategi penetrasi pasar, market penetration strategi. HM Sempurna melakukan aktivitas pemasaran dan promosi yang intensif dan besar-besaran untuk produk rokok merek Amil Sempurna. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan pasar. Beberapa pedoman yang akan membuat strategi pengembangan pasar efektif. Yang pertama, saluran distribusi baru lebih andal, murah, kualitas bagus. Yang kedua, pasar belum jenuh. Yang ketiga, ada kelebihan kapasitas produksi. Yang keempat, industri dasar menjadi global secara tepat. Contoh pengembangan pasar.
PT Carrefour Indonesia membuka berbagai gerai retail barunya di berbagai kota besar di Indonesia. Saat ini Carrefour telah memiliki 30 toko di Indonesia. Dan untuk yang selanjutnya yang terakhir yaitu strategi pengembangan produk. Merupakan strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. Pedoman yang harus dijalankan agar strategi pengembangan produk efektif adalah produk berada pada tahap kedewasaan dari daur hidup produk. Industri dicirikan oleh pengembangan teknologi yang cepat, persaingan menawarkan kualitas produk yang lebih baik pada harga yang bersaing, persaingan yang tajam dalam industri yang sedang tumbuh pesat, kemampuan yang kuat di bidang penelitian dan pengembangan. Contoh pengembangan produk: PT Unilever Indonesia mengembangkan produk Pepsodent dengan beberapa varian. Selanjutnya, Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.